Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenankan kami saat ini akan menyampaikan hasil pengabdian masyarakat kami atas dukungan LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di dalam rangka acara Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Topik yang kami angkat adalah pemanfaatan digital sistem untuk pencatatan, pelaporan, dan analisis insidensi keselamatan pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Kegiatan ini kami laksanakan bertiga, saya sendiri Dirwan Surya Sularto selaku ketua dan dibantu dua rekan kami, ada Dr. Merita Arini, Magister Manajemen Rumah Sakit, dan Dr. Eko Rini Listiawasi, Magister Manajemen Rumah Sakit. Kami bertiga adalah dosen Prodi Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Beberapa hal yang akan kami sampaikan adalah mencakup pendahuluan yang mencakup latar belakang dan analisis situasi, termasuk permasalahan mitra dan tujuan kegiatan kami, metode yang kami lakukan, hasil dan sedikit pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama-tama kami sampaikan adalah mengenai pendahuluan terkait dengan latar belakang. Latar belakang yang kami sampaikan adalah, yang mendasari kami adalah bahwa layanan rumah sakit mendapatkan amanah dari berdasarkan Undang-Undang tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit, yang mengamanahkan pada penyelenggara rumah sakit dan pemerintah untuk mengutamakan keselamatan pasien dan menjaga mutu. Dan ditegaskan bahwa penyelenggara rumah sakit diwajibkan untuk menjaga keselamatan pasien dan menyelenggarakan rumah sakit dengan mutu yang berkualitas. Kami memilih mitra Rumah Sakit Muhammadiyah Banjarnegara, mengingat Rumah Sakit Muhammadiyah Banjarnegara salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan, rumah sakit yang relatif masih baru, dan mulai dibangun pada Februari 2018 dan mulai beroperasi pada Mei 2019. Rumah sakit ini sangat berpotensial berkembang, mengingat rumah sakit ini merupakan satu-satunya rumah sakit tipe D di Kabupaten Banjarnegara dan berada di lokasi yang sangat strategis. Rumah sakit tipe D merupakan rumah sakit rujukan pertama dan utama bagi sistem kesehatan nasional saat ini. Rumah sakit Muhammadiyah Banjarnegara juga telah berhasil meraih predikat paripurna dalam akreditasi rumah sakit yang dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Dan Rumah Sakit Muhammadiyah Banjarnegara telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS per 30 September tahun 2020 sehingga mulai Oktober 2020 sudah mulai bisa melayani pasien JKN dan KIS. Disinilah kembali ke latar belakang tadi, tuntutan atau arahan dari undang-undang mengharuskan rumah sakit Muhammadiyah Banjarnegara menjaga kualitas khususnya dalam hal menjaga keselamatan pasien dalam pelayanan. Adapun kondisi yang dihadapi rumah sakit adalah ternyata rumah sakit ini memiliki permasalahan, yaitu yang pertama, adanya pencatatan, pelaporan, dan analisis insidensi keselamatan pasien sebagai proses organizational learning masih dilakukan secara manual. Sehingga ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam menganalisa maupun memanfaatkannya untuk pemantauan kinerja rumah sakit dan pengambilan keputusan. Di samping adanya laporan mutu dan keselamatan pasien yang belum terintegrasi dengan laporan infeksi yang dilakukan oleh Infection Prevention Control Nurse atau IPCN. Di samping itu, pencatatan dan pelaporan insidensi yang harusnya dianalisis masih terkumpul di unit kerja tertentu, sehingga menyulitkan proses analisis oleh tim mutu keselamatan pasien. Dan kalaupun pelaporan insidensi keselamatan pasien ada, belum seluruhnya dilanjutkan dengan simple investigation atau investigasi sederhana untuk mencari akar permasalahan, sehingga bisa dicarikan solusi yang tuntas. Oleh karena itu,
Oleh karena itu, pada pengabdian ini kami memberikan beberapa alternatif atau beberapa solusi. Yang pertama, bagaimana rumah sakit mampu meningkatkan pemahaman tentang kegunaan prosedur pelaporan insidensi keselamatan pasien. Yang kedua, bagaimana ada peningkatan pemahaman atas insidensi yang harus dilaporkan. Yang ketiga, tersusun alur pelaporan insidensi keselamatan pasien. Yang keempat, melakukan pembelajaran investigasi sederhana sebagai sebuah proses organizational learning. Yang kelima, kita membuat digital sistem keselamatan pasien. Dan terakhir, pelatihan penggunaan digital sistem insidensi keselamatan pasien. Inilah langkah-langkah atau solusi yang ingin kami sampaikan. Dengan demikian, pengabdian masyarakat kami ini memiliki tujuan, yaitu mewujudkan sebuah digital sistem yang dapat digunakan untuk membuat analisis mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Untuk mewujudkan solusi yang kami tawarkan tadi, kami menggunakan metode action research satu siklus. Dan ini kami lakukan seluruhnya dilakukan secara online atau daring dengan menggunakan fasilitas WhatsApp dan Zoom. Mengingat kondisi saat ini jarak kami sekitar 160 km, ini sulit untuk melakukan kegiatan offline, sehingga fasilitas ini kami optimalkan. Action research satu siklus yang kami lakukan adalah mencakup assessment, planning, action, dan evaluation. Kami awali dari assessment dengan melakukan FGD secara daring, di mana kami akan melakukan assessment existing practice, dan disitulah kami mendapatkan beberapa kebutuhan terkait dengan apa yang akan kami kerjakan, termasuk pemahaman bagaimana mereka membutuhkan pelatihan tentang jenis dan macam IKP yang harus dilaporkan. Ya, disinilah kemudian kami melakukan beberapa pelatihan, mencakup antara lain laporan insidensi keselamatan pasien, kemudian penyusunan investigasi sederhana, input data surveillance PPI, ya, input data diagnosis pre dan post operasi, dan yang terakhir input data kejadian reaksi obat, efek samping obat, reaksi sedasi, dan anafilaksis. Adapun inilah gambaran sistem yang ada. Jadi secara online, setiap petugas yang diberi password itu dapat menginputkan data-data yang ditemukan, kejadian-kejadian yang terjadi sesuai dengan faktanya, dan tampilannya memudahkan tim ketika menemukan suatu insidensi keselamatan pasien, hanya tinggal mengisi poin-poin atau mengisi sesuai dengan sistem yang sudah disusun. Dan untuk membiasakan tim yang ada di rumah sakit, kami sudah melakukan uji coba sistem dan pendampingan, di mana kami menemukan potensi-potensi hambatan, antara lain pembiasaan diri, ya, merubah budaya untuk akrab dengan IT. Kemudian kami rekomendasikan bagaimana itu bisa dilakukan, dan kami berupaya melakukan pendampingan untuk proses kegiatan tersebut sehingga dapat terjalan dengan baik. Dari serangkaian proses yang telah kami lakukan, akhirnya kami berkesimpulan bahwa digital sistem yang dikembangkan sebagai inovasi pencatatan, pelaporan, dan insidensi keselamatan pasien ini sangat berguna, dan pimpinan rumah sakit sangat besar perannya untuk mendorong pemanfaatan sistem ini. Ya, karena pimpinan rumah sakit memiliki dasar yang cepat, tepat, akurat untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Sehingga digital system dapat digunakan sebagai tool untuk pembelajaran bagi rumah sakit agar kejadian sejenis tidak terulang lagi. Demikian pengabdian yang kami lakukan. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melewati LP3M yang telah memberikan
support kegiatan ini, juga kepada mitra kami Rumah Sakit PK Muhammadiyah Banjarnegara yang telah bersedia menjadi wahana pengabdian kami dan juga memanfaatkan sistem ini, dan juga kepada tim pengembang sistem Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang menjadi inisiator sistem digital sistem ini di dalam mengantisipasi insiden keselamatan pasien. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.